Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bapak-bapak kayaknya ngejepok aja, Bu. Pak, tak kedengeran salam saya, Pak. Udah pegel Habib, udah panas Habib, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil alim bima fil kauni min hawaditha wa khutub. Al-basir bima halla bil muslimina min syada'ida wa kurub. والصلاة والسلام على الحبيب المحبوب حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد الذي بذكره تتم الشدائد والصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh, para orang-orang tua, wabil khusus para habaib kita yang datang dari jauh, yang baru saja menyampaikan ilmunya Da'ilullah Al-Habib Fakhri bin Idrus Jamalullah. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Begitu pula saudara kami, dua-duanya saudara saya maksudnya. Cuma kadang kan kalau ngomong begitu ya, ada yang dapetan, ada yang enggak, kelewatan, namanya slip tongue kalau kata orang Pandeglang, keselip lidahnya. Dua-duanya saudara kami. Dan pula yang mulia akhi al-mahbub Da'ilullah Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang kita doakan juga mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, berkah manfaat ilmunya untuk kita. Dan khusus berzikir kepada seluruh putra putri, mantu cucu daripada guru kita almarhum ila rahmatillahil hayyul qayyum abuna wa abuya Bapak Kiai Haji Wasa Fauzan, yang mudah-mudahan keluarga besar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus yang menjadi penyebab hadirnya saya di tempat yang mulia ini, akhi al-mahbub Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Mubarak, yang kita doakan juga mudah-mudahan beliau sehat panjang umur,
berkah manfaat ilmunya, dan kita menjadi murid-muridnya insyaallah selalu mencintai Nabi Muhammad, berkah jasa guru-guru kita, wabil khusus Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Mubarak. Begitu pula saudara-saudara beliau, ada hadir bersama kita Al-Ustaz Kiai Haji Muhajir, dan juga yang bungsu yang ngumpet aja nih di belakang. Saya tadi minta disuapin, katanya udah habis hadir. Akhirnya Al-Ustaz Kiai Haji Habibi, yang kita doakan seluruhnya guru-guru kita mudah-mudahan selalu dalam limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf apabila ada yang tidak tersebut karena memang panitia nggak nyediain nama-namanya. Saya udah liatin di handphone masih belum dikirim juga hadirin. Jadi mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim, kita doakan guru-guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita dan mereka sehat panjang umur, berkah manfaat ilmu, dan keberadaan mereka guru-guru kita menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan untuk kita. Dikumpulkannya kita insyaallah di majelis yang mulia ini menjadi sebab nanti insyaallah kita berkumpul kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan kita semua di barisannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bisa melanjutkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di belakang kekasih hati kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa para muslimin muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat, tamu-tamu mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beruntung kita pagi hari ini berkumpul bersama-sama mengekspresikan rasa cinta kita, mengekspresikan rasa rindu kita, mengekspresikan rasa syukur kita yang bahwasanya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bandingannya lagi. Itu semua karena diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi bagian daripada umat yang akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kebanggaan kekasih hati kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, begitu banyak yang kita sudah dengar. Akan tetapi saya nggak mau ngomong banyak-banyak, Bu. Ini ibu-ibunya, Masya Allah, cantik-cantik, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya, kita semua nanti insya Allah menjadi bidadari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya, jadi bidadari, Bu? Mau jadi bidadari? Bidadari itu orangnya kalau dikisahkan itu nggak merengut. Masih paham nggak merengut orang sini? Nah, apalagi sama lakinya. Nah, ini enggak, saya tambahin tuh hadir Fahri. Sama lakinya merengut, sama laki orang dia senyum-senyum. Paham, Bu? Kalau kita mau jadi bidadari, yuk contoh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentakdib, mengajarkan akhlak yang begitu agung, begitu luhur kepada para istri-istrinya. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya perayaan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebatas bagian kecil untuk kita bisa mengekspresikan rasa cinta. Ekspresi rasa cinta bukan berarti dalam bentuk kita sudah benar-benar mencintai kekasih kita Nabi Muhammad. Ini hanya bentuk ekspresi. Gembira ada ekspresinya, sedih ada ekspresinya. Ini pada paham apa enggak nih saya ngomong? Ekspresi. Kalau orang mengekspresikan sesuatu berarti ada tanda dari rasa yang lagi dirasakan. Menunjukkan rasa cinta, ekspresi
ekspresi cinta adanya di maulid, menunjukkan ekspresi rindu adanya di maulid, menunjukkan ekspresi syukur adanya di maulid. Tetapi hakikat dari cinta, tetapi hakikat dari syukur, hakikat dari rindu setelah maulid, apa yang kita bawa pulang? Kalau di dalam maulid tadi kita disebut-sebut bagaimana ada orang yang disebut-sebut oleh manusia yang bahkan penyebutannya itu bukan baru tumben 2023, 1400 tahun yang lalu lebih, namanya, jasadnya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sampai detik ini, sampai saat ini, orang Pandeglang masih nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad dan gak bosan nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Kok bisa begitu, Habib? Iya, Allah nyatakan wa rafa'na laka dzikra. Dan baca maulid apa di sini? Contoh Quran. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan wala yumannu takraruhu bikasrati karya. Nabi Muhammad itu keistimewaannya mau disebut berapa kali juga emang gak bakal bosan. Emang gak ada satupun orang, apalagi orang beriman, bahkan di dalam kitab maulid dikatakan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Salawat itu yang tadi kita baca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Pak, jangan itu dong aja Pak. Salam alaika, senang nggak? Bosan nggak? Tahu kenapa? Karena Nabi Muhammad itu orang yang menyenangin. Nabi Muhammad itu orang yang nggak ngebosenin. Nabi Muhammad itu bukan orang yang angker. Man ra'ahu badihatan haba wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Nabi buat musuh-musuh Nabi, buat orang-orang pembenci Nabi, bahkan dikatakan Allah kirim kepada musuh-musuh Nabi besar Muhammad rasa gentar, rasa khawatir, rasa takut di dalam hati mereka. Berapa lama? 1 bulan. Di ba'da riwayah 40 hari. Belum ngadepin Nabi Muhammad, baru akan mau memerangi Rasulullah, Allah udah kirim man ra'ahu badihatan haba. Dari jauh, apalagi musuh Nabi, gentar sama Nabi. Kenapa pada ramai sendirian sih, Bu? Haus, Bu. Minum dulu, gak apa-apa, Bu. Nah, Ibu kalau kepanasan, Bu, ini Habib kasih tahu biar tambah semangat. Kalaupun ada keringat satu saja yang menetes di badan kita, ketahuilah itu keringat yang keluar di dalam duduknya kita bersolawat di majlisnya Nabi Muhammad, mengikuti acara maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah air keringat itu nanti yaumul qiyamah bakal menjadi saksi, bukti kecintaan kita, kasih kita, rindu kita kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Cuma saya heran, saya ini dari tadi heran, kenapa orang Pandeglang disebut nama Rasulullah mulutnya banyak yang mingkem nih, kenapa? Sallu ala Muhammad.
laha alamat. Cinta itu ada buktinya. Kalau hadir maulid berarti menunjukkan cinta, gak bisa. Ukurannya apa? Barometernya apa? Al-mahabbah laha alamat. Cinta butuh bukti. Gak ada kayak anak sekarang, Bu. Hati-hati anak perempuannya. Ini jejaka ngomongnya doang manis. Tanyain bukti cintanya apa, betul? Masa cuma begini doang ngomong I love you, paham apa enggak? Ini apaan sih, Bu? Tunjuk pakai jempol, lagi bayang-bayang gitu kan? Pulus, dengan pulus ngerti katanya. Sallu ala Muhammad. Al-mahabbah laha alamat. Cinta itu butuh bukti. Siapa yang ngajarin? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang ajarkan kepada kita. Kalau bukan karena kekasihku Muhammad, Allah nyatakan kepada Nabi Allah Adam, ma khalaqtu, aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam. Nah kalau Nabi Adam nggak ada, ini kan cucu Nabi semua, betul? Betul. Jangan repot sekarang sama orang. Cucu Nabi, semuanya cucu Nabi, betul? Cuma bedanya sama habaib, ada yang pesek pasti. Udah nggak usah pakai tes DNA, ada saja hidungnya. Ya benar. Tes hidung aja. Orang pandai gelang bukan pesek, tapi hidungnya minimalis. Minimalis bercanda ya Pak ya. Mudah-mudahan semuanya biarin minimalis hidungnya. Yang penting bisa mandang wajah indah Nabi Muhammad. Nabi nggak pilih-pilih. Nabi cinta kepada manusia yang mencintai Rasulullah, yang bukan lipnya doang, lisannya doang ngaku cinta, tapi nggak punya bukti. Diajarin sama Allah. Bahkan di dalam kitab Maulid Ad-Dibai yang diambil dari berbagai macam referensi tentunya, yang ngarang aja Al-Hafidh julukannya. Kalau sudah dijuluki dengan Al-Hafidh, minimal di kepalanya ada 100.000 hadis beserta sanadnya. Di dalam kitab Maulid Ad-Dibai di Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai, beliau mencatatkan al-kaunu isyaratun wa antal maksud ya asyrafa man nala al-maqam al-mahmud ja'at rusulun min qablika walakinnahum birrif'ati wal 'ula laka syuhud. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Tunjukkan rasa cinta kita. Minimal disebut kekasih hati kita. Kita jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan yang paling istimewa, paling luar biasa, Allah cantumkan di dalam Al-Quran yang orang pandai gelang semuanya hafal. Semua dari kita apa? Ini Allah nandai. Orang itu harus punya tanda atas rasa cintanya. Jangan anak perempuan kita dilamar sama orang, Tong, ngapain kemari? Mau ngelamar Pak? Mau ngelamar Pak? Emang kenapa mau ngelamar anak saya? Cinta Pak. Apa bukti cintanya? Masa begini dua? Kita usir apa enggak tuh? Usir. Kalau saya jadi mertua nih, calon mertua, oh cuma bawa begini doang, oh saya usir. Al-mahabbah laha alamat. Cinta butuh bukti. Allah ngajarin kita, termaktub dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu bukti. Allah ajarin kita kalau punya cinta tandain. Saya datang ke sini karena saya diajarin sama ayah saya, sama guru-guru saya. Mereka ngambil dari siapa? Ngambil dari pucuknya juga.
datuk-datuknya para habaib Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan addi mawaddata liman wadda fa innaha athbat. Saya datang ke sini karena saya cinta Ahmad Kiai Wasik. Saya datang ke sini karena saya cinta kepada abna Kiai Wasik. Orangnya pada open, suka pada hadir maulid, suka pada datang ke Jakarta, nengokin kita orang di Jakarta. Jadi apa? Ini yang kami bawa, ini peneladanan yang kami bawa. Addi mawaddata liman wadda, tampakkan rasa cintamu kepada manusia yang telah menampakkan rasa cintanya kepadamu. Bahkan Al-Walid Al-Marhum Al-Ustaz Al-Allamah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf, beliau suka bilang begini, kalau punya adab, punya akhlak, jangan kayak Ka'bah wan. Jangan kayak Ka'bah wan. Itu Ka'bah wan, mau puluhan kali, mau ratusan kali ente datang ke sono, ya, sekali gak pernah datang ke rumah ente wan. Ente punya wadah, ente punya adab, ente punya akhlak, jangan kayak Ka'bah wan. Ka'bah mau ratusan kali ente datangin, ente ziarahin, ente ciumin, gak pernah bakalan sekalipun datang ke rumah ente wan. Begitu abah saya ngajarin saya. Jadi saya kalau diundang sama anak-anak Kiai Wasik, di atas kepala saya. Kenapa? Mereka telah menunjukkan rasa cintanya kepada kami, dan wajib hukumnya kami menunjukkan kembali rasa cinta kami kepada manusia, kepada umat Rasulullah, kepada kekasih-kekasih kami yang telah menunjukkan rasa cintanya kepada kami. Fa innaha athbat. Karena dengan begitu semua, cinta itu akan bertumbuh, berkembang, dan akan memiliki buah yang begitu manis insya Allah. Jadi kalau Allah saja mengisyaratkan kepada kita bagaimana ini indahnya alam semesta, pagi ini menjelang sore ada matahari yang menyinari kita, yang matahari itu tidak akan dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan karena akan diwujudkannya, diciptakannya, dilahirkannya Nabi besar Muhammad. Bahkan salah satu pedoman orang-orang ahlus sunnah wal jamaah yang mencatatkan ini, pengarang kitabnya asalnya dari Indonesia, bahkan dengan bangga kita mengatakan asalnya dari Banten, dari kampung kita. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki beberapa ratus karangan. Salah satu karangan yang Masya Allah, yang dipakai di dunia Islam, di pondok-pondok pesantren, beliau memiliki salah satu dari sekian banyak karangannya, ada kitab namanya Kasyifatus Sajjad, syarah daripada kitab Safinatun Najah. Ada firman Allah, hadis qudsi yang menjadi fondasi pegangan kita orang-orang ahlu sunnah wal, untuk mengekspresikan rasa cinta, untuk mengekspresikan rasa rindu, untuk mengekspresikan rasa syukur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Dalam kitab itu dikatakan, Allah nyatakan firman Allah dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh lisan mulia Habibuna Muhammad. Allah berfirman, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mati 'ala yadik. Hambaku, kalian tidak aku kelompokkan kepada hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada aku, kata Allah. Idza lam tashkur man ajraitu ni'mati 'ala yadik. Apabila kalian tidak pandai bersyukur yang karena sebab dirinya aku ciptakan seluruh nikmat-nikmat ini, siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita Muhammad? Sallu ala Muhammad. Kalau Nabi Adam nggak dicipta, al-kaun, alam semesta tidak akan dicipta. Hanya sebagai tanda bukti Nabi Muhammad adalah kecintaan Allah. Apa kabar kita? Mau tinggal di mana kita? Mau tinggal di mana kita, Pak? Mau tinggal di mana kita, Bu? Kalau nggak karena Nabi Muhammad nggak dicipta ini Pandeglang, nggak akan dicipta ini alam semesta, yang artinya kita ini numpang sama
disebut nama Nabi ngejedok, nggak tahu diri itu namanya, nggak tahu syukur itu namanya. Kita kalau sama anak coba, anak kita dibangga-banggain, apalagi sama gurunya. Saya nggak mana, cinta nggak mana. Kalau anak kita dibangga-banggain sama gurunya, Masya Allah, diceritain yang bagus-bagus, akhlaknya bagus, nilainya cakep, ranking juara, Habib kayak yang ngomong gurunya, kiai, ustaz, pasti kita mesem-mesem. Betul apa enggak? Itu nyengir-nyengirnya kita tuh ekspresi namanya. Bukti dari cinta kita apa? Kita bakal bilang sambil senyum-senyum, Alhamdulillah kiai, Alhamdulillah Habib, emang Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Doain ya biar tuh anak tambah istiqomah. Itu kata-kata yang keluar bukti dari ekspresi cinta kita kepada anak kita. Kalau disebut nama Nabi Muhammad mulut mingkem, nggak tahu terima kasih itu namanya Rasulullah. Betul? Saya nggak ngomong banyak-banyak, hanya 2,5 jam lagi. Yang jelas, ibu-ibu, kita tahu betul kalau bukan karena perayaan Maulid berapa sih sholawat kita? Betul? Kalau kita udah tahu tadi dari awal, Allah aja ngajarin kita nih, nandain yang bahwasanya kalau cinta itu perlu tanda. Terus kita mikir dong, sekarang apa tanda kita? Al-Walid suka katakan, "Mada ba'da Maulid?" Apa setelah Maulid? Kalau cuma ekspresi, anak kecil juga bisa mengekspresikan girangnya. Anak kecil juga bisa loncat-loncatan kegirangan. Ada ekspresi. Tapi kita orang, apalagi di sini yang kita tahu, semua ini kan murid-muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani juga. Amin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh para awliya, para salihin, para ulama kita. Jadi nggak pantas kita nggak punya tanda nandain yang bahwasanya kita cinta sama Rasulullah. Sholawat, beruntung kita hadir Maulid. Bangun malam, enggak juga. Baca Quran, sampai gini hari belum pernah kebet-kebet lagi ke Quran. Padahal kita semua hafal. Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya sifat kami tentang Nabi Muhammad, karena khuluquhul Quran, Nabi Muhammad itu Quran yang berjalan. Saat begitu Quran entar pas Ramadan dibaca itu juga paling top 10 hari pertama. Iya gak? Terus apa tanda bukti kita? Tanda syukur kita? Tanda cinta kita? Mana tanda-tanda itu semua yang nanti akan kita bawa untuk bisa menghadap wajah mulia? Man ra'a wajhaka yas'ad. Yang apabila kita pandang itu wajah indah, wajah luhur, wajah agung, wajah mulia kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad. Ya saat pasti kita jadi orang beruntung. Tapi semua itu perlu tanda, hadirin wal hadirat. Semua harus punya tanda. Udah deh, udah mau siang deh, langsung aja deh tandain deh. Setuju? Setuju? Bu, Pak, saya mau kasih kunci. Cinta sejati adalah cinta seorang kekasih terhadap kekasihnya, yang seorang kekasih tadi mencintai kekasihnya dan juga mencintai apa yang menjadi kecintaan oleh kekasihnya. Saya ulang, bahasa Pandeglang-nya true love. Paham gak lu pada? Cinta sejati. Bahasa Arabnya haqiqatul mahabbah. The true love, cinta sejati. Siapa cinta sejati itu? Seorang pecinta yang mencintai kekasihnya dan dia pun mencintai apa yang menjadi kecintaan kekasihnya. Ini haqiqatul mahabbah. Ini true love. Ini cinta sejati. Gampangnya Bu, Pak, dengarkan baik-baik. Saya cinta sama istri saya.
Saya cinta sama istri saya. Ketika saya bilang saya cinta sama istri saya, di waktu bersamaan saya bilang juga saya benci bapak mertua saya. Kira-kira ini cinta sejati atau dusta? Cinta beneran atau dusta? Dusta itu namanya. Ketika saya bilang saya cinta sama istri saya, tapi di waktu bersamaan saya juga bilang saya benci sama ibu. Ini namanya cinta sejati atau cinta yang dusta? Dusta. Cinta sejati adalah orang mampu mencintai kekasihnya dan mencintai apa yang menjadi kecintaan kekasih. Ini baru cinta sejati. Singkatnya, sholawat kita nggak banyak, bangun malam kita nggak punya, amal-amal yang lain kita nggak ada, Quran kita jarang kita baca, terus tandanya apa? Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu apa? Singkatnya, ini amalan ringan tapi agak susah mungkin akhir-akhir ini. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Nabi cinta enggak sama sahabat? Nabi cinta enggak sama sahabat? Bapak-bapak punya kupingnya, Nabi cinta enggak sama sahabat? Mesti digituin bapak-bapak ini. Dipikir HP lembek-lembek kali ya. Pak, saya kalau nggak keluar asegaknya, maduranya loh yang keluar. Biar punya kuping ya. Kalau disuruh jawab, ntar disumpahin budak baru tahu rasa. Mau? Saya ulang, Nabi cinta nggak sama sahabat? Jawab yang kompak, Nabi cinta nggak sama sahabat? Kalau kita tahu Nabi cinta sama semua sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saya tanya lagi, Nabi cinta nggak sama istri-istrinya? Jawab yang kompak, Nabi cinta nggak sama istri-istrinya? Nabi cinta nggak sama Sayyidatuna Aisyah? Cinta. Kalau kata abah saya, biar ada Habib, dengarkan ini baik-baik, biar ada Habib lagi ditunjuk imamah saya sama abah saya, lebih gede imamahnya dari pakaian anak saya tuh, kayak priuk kebuli, katanya begitu, kayak gidir kebuli. Tahu nggak gidir kebuli? Kan gede banget, ditaruh kepala berat tuh. Betul, betul ya? Ngajarin saudara-saudara benci sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, apalagi istri-istri Nabi, terkhusus Sayyidatuna Aisyah. Ikutin dan tinggalin, ikutin dan tinggalin. Biar imamahnya lebih gede dari saya, tinggal nggak bawa manfaat. Ntar kalau nggak paham sama omongan Habib tuh sekte apa? Nah, ada si B, si C, pikirin aja sendiri tuh. Saya nggak mau nyebut-nyebut, ntar dagangannya makin laku. Nah, tanya aja sama kiai-kiai siapa yang dimaksud oleh Habib Thaha. Yang jelas, kalau ada pemahaman ngajarin benci sama sahabat, ngajarin benci sama istri-istri Nabi, jangan diikuti, walaupun dia Habib. Urusan cinta sama ngikut babnya berbeda. Cinta dan ikut babnya beda. Al-Jad Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf mengutamakan orang cinta karena memang itu diperintah oleh Allah. Tapi buat ngikut kepada siapapun yang ahlus sunnah wal, yang ahlus sunnah wal, yang gak berbeda dengan datuk-datuknya, leluhur-leluhurnya, memiliki sanad keilmuan yang begitu indah bagaikan rantai emas nyambung kepada hadratul Rasul, junjungan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Boleh ngikut, jadi jangan campur adukkan bab cinta dan bab pengikutan kita. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Habib udah, Habib sebut-sebut, biar tidak ada dusta dong di antara kita. Setuju apa enggak?
tadi. Habib udah belum? Sekarang giliran kiai dong. Ada nggak kiai Senewan? Banyak. Paham nggak Senewan Bu? Senewan paham nggak? Senewan lagi panas-panas makan es krim, esnya ditiup. Tuh Senewan itu namanya. Udah tahu es dingin pakai ditiup. Kan begini namanya. Kira-kira saya mau tanya lagi, Nabi cinta nggak sama anak keturunannya? Nabi cinta nggak sama zuriyahnya? Kalau ada kiai lagi, jangan cuma bikin karangan beberapa lembar yang katanya ilmiah. Bisa bikin karangan gedenya kayak gunung Uhud lagi. Jangan cuma itu, sholatnya bisa terbang lagi. Ngajarin saudara-saudara kebencian kepada siapapun, apalagi kepada anak keturunan Nabi Muhammad. Udah pasti salah. Udah pasti salah. Apapun bentuknya, pasti di dalam hatinya buluk. Mau tahu hati orang, nggak usah tanya macam-macam. Wajhu mir'atu qalbik. Wajah itu cerminan dari hati. Memang kita nggak bisa baca hati orang, kita nggak bisa. Tapi dari air muka orang kita bisa tahu. Ini orang suka sholat apa enggak? Ini orang suka sujud apa enggak? Ini orang bagaimana akhlaknya? Kelihatan dari muka. Karena wajah itu adalah cerminan dari muka. Begitu juga lisan juga kelihatan. Mana habib-habib yang lisannya bakal keluar kayu garu? Ada kiai-kiai yang ngeluarin lisannya bau wangi kayu garu? Ada juga yang sebaliknya. Ada juga yang dengan perangainya. Kenapa? Semua karena dari hatinya. Mudah-mudahan hati-hati kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam cinta kepada Nabi besar Muhammad. Biar ada kiai, apalagi yang jenggotnya modalnya 3 biji dipanjang-panjangin, yang sampai tanah. Paham? Tuh yang tadi Habib Fahri bilang tuh. Sebutin apa jangan sih? Jangan deh. Udah dah, Habib Fahri udah sebutin tuh. Yang celananya cingkrang-cingkrang kayak orang kebanjiran. Masa nggak paham? Judangnya pada dekok, pada hitam, tahu digosok sama apaan? Masa nggak paham juga? Yang nggak hobi maulid, yang beda-bedain orang maulid. Ada kiai sekarang ikut bersama mereka. Nyerang ahlul bait, orang ahlus sunnah wal jamaah itu di tengah. Cinta sahabat, cinta dengan zuriyah Nabi besar kita Muhammad. Ini ada kiai. Aduh, lebih parah dari Wahabi ini orang. Keluar juga ada tuh mereknya. Oke, kamplang namanya. Enggak, saya ngomong, enggak kedengar-dengar. Biar di kampungnya lagi saya bakal ngomong. Kenapa? Ini bakalan jadi tasydid kalau dibiarin. Orang bakal jadi bimbang. Lah, kayak Haji Hasyim Asy'ari ada guru-gurunya daripada habaib. Masa sekali pendiri NU yang Mbah Haji Hasyim Asy'ari berguru sama yang nasabnya masku? Nanti apa? Sanad keilmuannya juga bakal dipertanyakan itu. Ini kan bengoknya sampai Senewan ini, sampai udah gila ini orang. Kenapa? Semua dari hati. Kira-kira kalau ada yang ngajarin kita, mau itu kiai lagi sholat dia bisa terbang. Ngajarin cinta, ngajarin benci sama kecintaannya Nabi Muhammad, ikutin apa tinggalin? Diem lagi, ikutin apa tinggalin? Itu bukti. Jangan udah sholawat nggak banyak, baca Quran kagak, segala macam enggak, malah ngikut sama ngebenci apa yang menjadi kecintaan Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga persatuan kita, dan mudah-mudahan kelak insya Allah kita dikumpulkan bersama kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraj ya Rabbi bihim wa bi alihim
وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa ahsanal jaza. Kita ucapkan terima kasih kepada Al-Habib Thaha bin Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sajjaf. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat.